Ini bukan kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia. Bunuh diri karena terjerat pinjol pemirsa di sepanjang tahun belakangan ini memang sudah marak terjadi. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Pak Trubus. Tapi sebelumnya Pak Trubus, kita akan lihat terlebih dahulu ini dia kasus bunuh diri gara-gara pinjol ya. Kalau kita lihat di 2019 bahkan ada juga di 2020 seorang pria juga bunuh diri pemirsa karena punya utang pinjol. Kalau tadi 2019 ini di Depok 2020, sekarang kita lihat lagi di tempat dan juga tanggal yang berbeda. Di Tulung Agung 2021, ini seorang pria juga bunuh diri karena tagihan pinjol ini belasan juta rupiah. Selanjutnya, di Jakarta Utara di Juli 2021 juga seorang pria gantung diri karena sering ditagih utang pinjol pemirsa. Sementara itu juga di Jember ini karyawan honorer juga bunuh diri, bahkan juga tulis surat wasiat untuk ibunya karena punya utang. Di Bojonegoro 2021 juga pegawai bank bahkan ini ya punya utang pinjol pemirsa. Ini angkanya juga besar ya, 23 juta. Kalau di Gunung Kidul juga ini ada berinisial ADS juga tulis surat wasiat karena dia bunuh diri. Bahkan ada ibu rumah tangga juga bunuh diri di Wonogiri 2021, utangnya ini besar 55,3 juta. Juga ada di Malang, seorang pemuda juga tak tahan karena diteror terus oleh penagih utang pinjol. Di Bekasi juga terjadi pemirsa, tepatnya di Oktober 2021. Bahkan di November 2021 di Depok, ini ibu dua anak ini padahal pemirsa ya, maksud saya bunuh diri. Dan juga di Padang pemirsa ini mahasiswi, Februari 2022 dan juga sampai bikin pesan singkat untuk kekasihnya. Di Surabaya juga terjadi di September 2022, ia juga dapat teror katanya dari penagih hutang. Pastinya kasus bunuh diri di Indonesia, apalagi kasus terkait dengan hutang pinjol, ibarat fenomena gunung es pemirsa. Kita tidak membenarkan peristiwa ini, tapi ini akan saya analisis. Apa sih yang terjadi pemirsa? Benarkah kemudian pinjol ini kian marak memberikan teror hingga korbannya terpaksa kemudian mengakhiri hidupnya pemirsa. Dan selain Pak Trubus yang sudah ada di studio TV One, sudah bersama saya juga lewat sambungan Zoom. Ini Kompol Leonardo yang merupakan Kasat Reskrim Polres Gorontalo. Selamat malam Pak Leonardo. Mbak. Ya, Pak Leonardo, bisa dijelaskan ini bagaimana perkembangan penyidikan? Sudah sejauh mana kemudian ini diinvestigasi? Sebenarnya korban ini bunuh diri, apakah juga karena diteror atau karena memang hanya tertipu saja? Atau seperti apa Pak Leonardo? Jadi perlu saya flashback kembali Mbak, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2023 yang bersangkutan atau kita bilang si korban ini dia bercerita dengan suaminya yang mana dia ada meminjam dana. Pinjaman dana ini sebesar 15 juta, akan tetapi yang pertama dia transfer 1.950.000, yang kedua 1.250.000. Jadi total yang baru ditransfer 3.200.000. Akan tetapi setelah dia mau mengkonfirmasi lagi untuk sisanya yang sebesar dari keseluruhan 15, nomor kontaknya diblokir sama si peminjam online ini. Dia dari aplikasi Dana. Nah, jadi yang bersangkutan merasa stres untuk mengganti uangnya ini curhat ke suaminya. Begitu, Mbak. Oke, Pak, sebenarnya dia mau pinjam uang 15 juta ini untuk apa? Jadi dia punya utang juga ya sama orang atau bagaimana Pak? Nah, menurut informasi yang kita peroleh, bahwa memang yang bersangkutan istilahnya bahasa yang gampang mudah kita kenal, gali lubang tutup lubang. Jadi yang bersangkutan pinjam uang dari si A untuk nutup uang ke si B, begitu Pak. Oke, berarti pinjaman online yang ia transfer itu dia tahu dari mana Pak? Facebook begitu, jadi nggak kenal orangnya ya?
Tidak kenal orangnya. Kebetulan yang bersangkutan menawarkan, nomor tidak dikenal, dan kebetulan dia memang butuh dana, apalagi harga jumlahnya 15 juta, mungkin dia tergiur, ya transfer untuk biaya admin sebesar 3.200.000. Suami tahu tidak sih kalau sang istri ini lagi terlilit hutang sampai harus cari-cari pinjol ini untuk nutupin hutangnya? Si suami tahu, Mbak. Kebetulan si suami juga sempat menggadaikan atau menjual kendaraan bermotornya untuk tutup hutang si istrinya. Tapi ya memang mungkin hutangnya banyak dan pekerjaan mereka juga mungkin gajinya di bawah. Nah, jadi begitu ada pinjaman mungkin yang bersangkutan tergiur, Mbak. Oke, mungkin sekarang saya ditahan dulu ya Pak Leonardo, saya tanyakan langsung ke Pak Trubus. Iya. Kalau dalam analisis sosial Emil Durkheim ada beberapa alasan Betul. orang mengatakan apa yang mendorong seseorang bunuh diri. Salah satu faktornya adalah masalah sosial pastinya. Utang, soal utang piutang, terjerat pinjol, ini lagi-lagi jadi alasan orang mengakhiri hidupnya. Bagaimana sih menurut Bapak? Iya, menurut saya itu memang menganggap itu jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dalam arti bahwa kalau merujuk pada teorinya Emil Durkheim, bukunya itu suicide, bukunya itu tentang bunuh diri. Orang bunuh diri itu faktor yang paling menentukan adalah kondisi tekanan sisi dirinya gitu ya. Karena tekanan dari luar itulah kemudian sementara daya tahan dirinya juga lemah, akhirnya jalan pintas yang dipikirkan. Nah itu. Jadi dalam hal ini memang bunuh diri itu sebagai solusi bagi dirinya ketika menghadapi kesulitan itu. Yang kedua, memang ini maraknya bunuh diri terkait dengan pinjol itu lebih disebabkan juga ketidaktransparan dari pihak pinjol juga, penyelenggara pinjaman online, juga dari sisi OJK juga dalam hal ini harusnya mengedukasi ke masyarakat ketika orang pinjam. Tetapi persoalan menjadi rumit ketika kemudian masyarakat itu butuh. Seorang itu kan ini kan masalah kebutuhan. Kebutuhannya mau tidak mau harus dipenuhi, entah itu karena urusan domestik rumah tangga, entah itu kemudian kebutuhan dengan pihak-pihak lain, bisnisnya atau apa. Nah, kemudian yang dia pikirkan adalah bagaimana yang penting saya sudah nggak punya beban lagi. Nah, cara bunuh diri itu dianggap selesai. Kalau di penyelesaian masalah, kalau di Jepang itu orang bunuh diri harakiri itu kan itu kehormatan. Nah, tapi jalur ini kan sebenarnya bukan kehormatan, tapi satu perbuatan picik sebenarnya kan. Ya artinya tidak bertanggung jawab ketika dia terima uangnya dengan senang hati, tapi ketika menghadapi masalah nggak bisa kembalikan, kenapa dia harus lari? Sebenarnya kan ada cara-cara lain loh, Mbak, yang nggak. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Leonardo. Orang tidak mungkin kemudian secara sederhana itu bisa terdorong untuk menghabisi nyawanya. Bisa jadi sang ibu ini tengah depresi, Pak. Apakah ada selama ini juga upaya teror yang ditujukan untuk sang korban hingga akhirnya dia sudah tidak sanggup lagi mengakhiri hidupnya? Nanti ya Pak Leonardo akan menjawabnya usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.